Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku. Sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah kita yang hari ini walaupun berbeda tempat, tapi ini adalah ibadah ya, sama saja seperti di gedung yang seperti setiap hari Minggu kita lakukan, tapi hari ini kita melalui media karena situasi yang belum memungkinkan kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Apapun yang terjadi, ibadah itulah tetap bisa jalan, sekalipun mungkin suatu saat lewat media tidak bisa, kita tetap di rumah bisa mengadakan ibadah masing-masing. Haleluya, amin Bapak Saudara. Pagi hari ini saya tetap akan membagikan tema bulanan kita, need ya. Apa yang dibutuhkan setiap umat Tuhan, setiap orang percaya di saat-saat seperti ini ya. Pagi ini saya akan membagikan tentang iman, pengharapan dan kasih. Di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 ayat yang akan kita bahas saat ini ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 saya akan bacakan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Saudara, di ayat kelima tadi dikatakan justru karena itu, justru karena apa? Justru karena di ayat 3 dan 4 Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kuasa ilahinya ya, dan juga Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang besar. Justru karena itu kata Petrus di ayat 5, kita ya, kamu semua dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan ya. Bapak Saudara, apa yang kita butuhkan saat ini adalah gini. Yang kita butuhkan saat ini adalah iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin ya. Kita percaya bahwa sebagai orang percaya kita dilelukan dari situasi ini ya. Firman yang saya pegang dalam menghadapi situasi ini adalah gini. Malapetaka ditiadakan dari kita, orang-orang yang percaya. Amin ya. Zefanya 3 ayat 18, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Malapetaka kutiadakan daripadamu. Itu kata Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus ya. Bukan oleh makanan, bukan oleh obat, masker atau hidup sehat. Itu sarana, itu memang bagian kita untuk kita melakukan. Tapi yang paling penting yang harus kita ketahui adalah Bapak Ibu Saudara, kita dilelukan dari malapetaka oleh karena apa? Oleh karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus yang mahal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ditebus oleh kuasa darah anak domba yang tak bercacat, oleh kuasa darah Kristus yang mahal.
kita harus, sarananya adalah begini, makanan harus sehat, kita harus minum obat, kita harus mengikuti aturan pemerintah, itu sarananya. Tapi kita dilakukan dari semua itu oleh karena apa? Kuasa darah anak domba itu yang telah menyucikan kita, ya. Jadi begini, kita harus percaya bahwa situasi ini, Bapak Saudara, virus ini ya yang melanda dunia tidak akan bisa masuk ke tubuh kita, karena kenapa? Kuasa darahnya yang kudus sudah menyucikan kita. Amin, ya. Ya, sudah menyucikan kita dari segala macam penyakit menular. Itulah iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Nah, setelah iman di ayat kelima dibilang tadi apa? Setelah iman, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu adalah hidup yang baik. Tidak mungkin kita berkata kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus tapi hidup kita tidak baik. Itu tidak mungkin, karena itu tidak akan menjadi contoh, ya. Kepada kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, saya akan bahas pengetahuan di sini. Disuruh gini, iman ditambahkan kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah gini, pengetahuan akan Allah sendiri, ya, akan Allah melalui firman-Nya yang tertulis. Itulah logos. Pengetahuan akan Allah melalui firman-Nya, yaitu logos ini, firman yang kita baca setiap hari. Ya, Bapak Saudara, jadi kita harus menambahkan pengetahuan itu. Mengalami Tuhan itu wajib bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Mengalami Tuhan itu harus, supaya kita bisa menceritakan kepada orang lain, saya mengalami Tuhan. Dan setelah mengalami, kita harus terus mengenalnya lebih lagi. Caranya adalah dengan mengenal melalui firman yang tertulis ini, ya, Alkitab. Jadi kita harus membacanya, merenungkannya, merenungkan, belajar, dan terlebih utama melakukan dalam hidup, ya. Dan seperti saat ini begitu banyak pertentangan, perbedaan mungkin, ya, perbedaan ibadah di rumah dan tidak, bolehkah keluar dan tidak. Bapak Saudara, satu saja yang ingin saya bagikan. Satu ayat mungkin di Roma kita sudah hafal, tapi satu ayat gini, 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan begini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Nah, itu ya, 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena siapa? Kita tunduk kepada pemerintah karena siapa? Karena Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Nah, kenapa kita ibadah di rumah? Ya, kenapa kita memindahkan ibadah ini? Ada himbauan dari pemerintah, ada himbauan dari pemerintah pusat, daerah, supaya tidak berkerumun, berkumpul di tempat keramaian. Ya, kita punya iman tadi, iman kita dilalukan dari penyakit ini, itu pasti karena kuasa darah Yesus. Yang kedua, di Petrus tadi bilang, tambahkan imanmu kepada pengetahuan, ya. Pengetahuan adalah begini. Sekarang Tuhan sudah memberikan sarana kepada kita, media semuanya, dan Tuhan punya wakil yaitu pemerintah. Makanya dihimbau, kalau bisa ya, jangan dulu berkumpul rame-rame, termasuk ibadah. Jadi mari kita tidak usah memperdebatkan yang ini ibadah di rumah, yang ini masih di gedung. Kita mengacu saja kepada firman. Pemerintah adalah wakil Allah. Makanya kita ada di rumah, kita beribadah secara tatap muka lewat online seperti ini. Itu semua karena satu, karena kita takut akan Allah. Amin, ya Bapak Saudara. Jadi terus saja kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Kita beribadah lewat media sosial, bahkan sehabis ini pun Bapak Saudara bisa melihat ibadah-ibadah streaming yang lain yang tersedia. Silahkan, ya, silahkan. Ya, jadi itu iman kita, kemudian iman kita harus ditambahkan kepada pengetahuan. Pengetahuan kita akan firman. Kalau pengetahuan kita akan firman betul, ya, kalau iman kita benar, pengetahuan kita akan firman pasti juga benar, dan kita melakukan tindakan yang benar, ya. Mari kita bantu pemerintah, kita bantu tenaga medis, ya, mereka bekerja keras dan kita cuma disuruh diam,
di dalam rumah. Sekali lagi saya sudah pernah sampaikan, bangsa Israel dilalukan dari tulah, ya, Kejadian 12 ayat 22 dan 23 dilalukan dari tulah, tetapi mereka diam dalam rumah selama 1 hari. Kalau kita mau hitungan, kita diisolasi cuma mungkin 2 kali hari Minggu 4 jam, ya. Mari kita berdiam diri, ya, di rumah. Tapi bukan hanya hari Minggu, Bapak Saudara, saya himbau juga kepada kita semua, mari tahan diri, mari kuasai diri. Jika tidak penting sekali, kita jangan keluar, berdiam diri di rumah, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita bersama-sama keluarga, ya, berkumpul, ya, meluangkan waktu dengan keluarga sebaik-baik. Oke, yang kedua tadi iman, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Roma 5, ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Katakan gini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Saudara, tidak ada hal-hal lain yang dapat memperdalam, ya, akar percaya kita selain daripada apa? Kesusahan, kekecewaan, ya, peperangan, duka cita, ya, termasuk dalam saat-saat begini. Ini adalah hal-hal yang semakin memperdalam akar percaya kita kepada Tuhan. Dan tadi dikatakan ayat 5 tadi, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh apa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, ya. Kita semua sudah ada Tuhan dalam sini oleh Roh Kudusnya, oleh Roh Tuhan itu sudah ada di sini. Nah, dalam keadaan seperti ini kita semakin terus mempercayakan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, karena harapan dengan di dalam Dia tidak mengecewakan, ya. Bapak Saudara, percayalah, jangan takut, jangan panik, karena Alkitab sudah berkata hal-hal seperti ini akan terjadi, ya. Kita sudah mengetahuinya, ya. Jadi kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, kita hanya perlu menjaga diri, ya, sesuai arahan semua yang ada dari para medis, dari pemerintah. Cuma itu bagian kita untuk melindungi, itulah bagian Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 berkata begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Untuk mencobai orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi kita, Tuhan lalukan dari semuanya. Amin, Bapak Saudara. Jadi tidak perlu takut. Ini apakah ini sudah akhir zaman? Akhir zaman sudah lama, Bapak Saudara, ya. Ya, ini baru permulaan, ya. Tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan adalah gini, permasalahan terjadi di seluruh dunia, global, ya. Ini sudah masuk, seluruh dunia mengalaminya. Apakah sudah semakin dekat? Jangan terfokus kapan Tuhan datang, tapi fokuslah begini, saya akan hidup hari ini betul-betul sebagai perwakilannya Tuhan di muka bumi ini, sehingga ketika Dia datang, Dia mendapati kita tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga Dia betul-betul menerima kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan yang terakhir adalah kasih. Saya percaya kasih tidak perlu saya khotbahkan, ya. Kasih di dalam kita itu, ya, kasih Tuhan itulah yang perlu kita bagikan kepada dunia saat-saat ini. Jangan munculkan ego kita, tapi justru disinilah dunia sementara menunggu kasih daripada kerajaan sorga itu. Amin, Bapak Saudara. Terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah menguatkan kita, biarlah kita terus berjaga-jaga, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, biarlah terus pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan
pengharapan itu tidak mengecewakan. Teruslah rajin-rajin merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, karena hanya dalam firman-Nya itulah kita mendapat kekuatan. Sekali lagi, kuasai diri, jangan bepergian kemana-mana, berdiam diri, dan Tuhan pasti menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.